Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi. Dan mari kita langsung saja kepada pembahasan kita untuk kali ini. Oke? Vamos. Segunda conjugación. Ya. Segunda conjugación itu artinya konjugasi kedua, yaitu konjugasi kata kerja yang berakhiran er. Ya. Ingat, konjugasi pertama adalah konjugasi kata kerja yang berakhiran ar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konjugasi kata kerja yang berakhiran er. Kata kerja yang berakhiran er ini ya, contohnya nih. Aprender ya, aprender yang artinya belajar. Atau dalam bahasa Inggris to learn. Comer ya, comer artinya makan atau to eat. Beber itu artinya minum atau to drink. Leer artinya membaca atau to read ya. Ini contoh-contoh kata kerja yang berakhiran er. Aprender, comer, beber, leer, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti yang kita jelaskan ketika kita menjelaskan konjugasi yang pertama, maka untuk konjugasi yang kedua juga kita akan membahas perubahan kata kerja dasar yang berakhiran er ini ketika digunakan dengan atau oleh masing-masing pokok kalimat yang ada, yaitu yo, ini pokok kalimat ini ya, yo, tú, él atau ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, dan ellos atau ellas. Ini kita sudah mulai hafal ya, artinya. Nah, misal kita ambil kata kerja aprender, misalnya kita lihat, untuk kali ini kita akan ambil contoh kata kerja aprender, ya. Nah, seperti yang dulu, maka misalnya kita akan mengatakan begini, ini kan aprender itu artinya belajar. Nah, kalau saya belajar bahasa Spanyol misalnya, dari saya itu kan yo ya, yo. Belajar kan aprender, kita tulis apa adanya dulu ya, supaya tahu bagaimana itu apa namanya aprender. Asal mulanya kata aprendo itu nanti. Yo aprendo Espanyol misalnya, Espanyol. Nah, ini kita mau mengatakan saya belajar bahasa Spanyol. Saya itu yo, belajar itu aprender, ini aprender, bahasa Spanyol adalah Espanyol. Pertama kita mendapatkan kalimat ini, yo aprender Espanyol. Kalimat ini seperti dulu diceritakan bahwa seperti ini sebetulnya sudah bisa dimengerti ya. Yo aprender Espanyol, pasti orang-orang yang mendengar atau melihat kalimat ini maksudnya pasti saya belajar bahasa Spanyol. Tapi ini kan belum benar. Karena Pak, di sini kata kerjanya belum dikonjugasikan atau disesuaikan atau dirubah supaya sesuai dengan pokok kalimatnya yo. Itulah yang dimaksud konjugasi. Konjugasi itu kan perubahan kata kerja dasar yang berdasarkan waktu dan pokok kalimat yang menggunakan kata kerja dasar tersebut. Nah, dalam hal ini pokok kalimatnya yo. Nah, bagaimana ini merubah aprender untuk yo nih? Nah, ini patokannya. Di sini adalah akhiran pengganti ya. Akhiran pengganti ini sudah dituliskan oleh Pak Mi ya. Yaitu akhiran pengganti itu ini masing o, s, e, emos, s, n. Maksudnya gimana? Ketika kata kerja yang berakhiran er itu dipakai dengan pokok kalimat yo, maka akhiran er-nya ini dari kata kerja dasarnya ini kan aprender itu kata kerja dasar ya, yang artinya belajar, maka akhiran er-nya ini akan digantikan atau harus digantikan dengan akhiran pengganti o ya.
Karena apa? Yaitu untuk pokok kalimat yang yo. Nanti kalau pokok kalimatnya tuh seperti ini, tentu ER-nya itu nanti beda. ER-nya nanti diganti dengan akhiran pengganti ES. Kalau untuk L dan E ya, nanti akhiran penggantinya E. Ya, itu maksudnya. Untuk Ustad, akhiran penggantinya juga E sama. Nah, untuk nosotros dan nosotras, akhiran penggantinya nanti emos. Untuk yang vosotros atau vosotras, akhiran penggantinya eis. Untuk ustedes, ellos dan ellas, ini sama akhiran penggantinya yaitu n. Ya. Nah inilah yang harus kita hafalkan. Pasti bisa hafal kalau kita mau punya kemauan untuk belajar bahasa Spanyol. OSE emos eis n, OSE emos eis n, OSE emos eis n. Itulah akhiran pengganti yang akan digunakan untuk masing-masing pokok kalimat yang ada, yaitu yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, dan ellos atau ellas. Ya. Nah, contohnya ini. Katanya untuk pokok kalimat yo, maka akhiran penggantinya o. Maka kita lakukan sekarang. Jadi, akhiran ER dari kata kerja aslinya ini, kata kerja dasarnya, ini harus kita ganti dengan o. Jadi, ER-nya kita hapus, maka kita masukkan o. Nah, jadi hasilnya adalah aprendo. Yang tadinya aprender menjadi aprendo, yaitu karena pokok kalimatnya yo. Ya, jadi sekarang kalimatnya menjadi yo aprendo español. Yo aprendo español. Ini artinya saya belajar bahasa Spanyol. I learn Spanish, atau bisa berarti juga I am learning Spanish. Ya, nah ini sudah betul. Kalimat ini sudah betul 100%. Sudah mengikuti kaidah bahasa Spanyol, yaitu menggunakan akhiran pengganti o karena pokok kalimatnya yo untuk menggantikan akhiran er, ya, er dari kata kerja dasarnya atau infinitifnya. Ya. Jadi hasilnya yo aprendo español. Ini artinya saya belajar bahasa Spanyol atau I learn Spanish. Ini ya. Nah misalnya begini, kalimatnya pakai pokok kalimat nosotros misalnya. Jadi sekarang kami belajar bahasa Spanyol, nosotros kami. Jadi kami belajar bahasa Spanyol. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Nosotros, kan kaminya nosotros. Ya. Nosotros. Belajar, aprender. Kita tuliskan saja dulu. Supaya nggak bingung ya. Aprender. Bahasa Spanyol adalah Espanyol. Apa ya? Nah, hasilnya sementara kan gini, kami belajar bahasa Spanyol, kami itu nosotros, belajarnya itu aprender, bahasa Spanyol, Espanyol. Jadi kami belajar bahasa Spanyol, sebelum benar itu nosotros aprender Espanyol. Kalimat ini sudah dimengerti, tapi belum benar. Yaitu lagi-lagi bahwa kata kerja dasarnya harus dikonjugasikan atau harus dirubah sesuai dengan pokok kalimatnya. Di sini pokok kalimatnya nosotros, maka berubahnya gimana? Maka akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran er ini adalah emos, ya. Jadi untuk nosotros atau nosotras, akhiran penggantinya emos. Kalau gitu, ketika emos kita pakai untuk menggantikan er, apa hasilnya? Kita lihat, er-nya dihapus. Masukkan emos, ya, emos kan penggantinya, emos. Nah, ternyata hasilnya menjadi aprendemos. Dari tadi aprender menjadi aprendemos karena er-nya diganti emos, aprendemos. Nah, sekarang kalimatnya, nosotros aprendemos español. Kami belajar bahasa Spanyol. Ini sudah benar 100%, ya. Sudah mengikuti kaidah bahasa Spanyol. Contoh satu lagi, misalnya gimana kalau pokok kalimatnya mereka ini, ellos atau ellas. Kita akan mengatakan mereka itu, teman-teman saya itu. Mereka belajar bahasa Spanyol. Ya, merekanya apa? Ellos. Ya, kita lihat dulu. Mereka itu ellos atau ellas. Kalau merekanya perempuan semua, ya ellas. Kalau perempuan merekanya laki-laki, ellos. Kalau campuran, maka kita ambil yang maskulin ini, ellos. Jadi kata ellos ini berarti mereka,
laki-laki semua atau mereka campuran. Kalau merekanya perempuan semua, maka ellas mereka, gitu ya. Nah ini gimana? Mereka belajar bahasa Spanyol. Merekanya ellos, belajarnya kan aprender tadi ya. Kita tuliskan apa adanya dulu. Kata kerja infinitif atau kata kerja dasarnya, ya. Nah. Tuh. Jadi sementara kita dapatkan ellos aprender español, yang maksudnya ingin mengatakan mereka belajar bahasa Spanyol. Di sini sudah dimengerti, tapi belum benar ya. Lagi-lagi karena kata kerja dasarnya ini, kata kerja infinitifnya ini belum dikonjugasikan supaya sesuai dengan pokok kalimat yang menggunakannya, yaitu ellos. Nah, bagaimana menggantikannya? Ya lihat tadi akhiran pengganti, yaitu untuk ellos dan ellas, maka akhiran penggantinya ini n. Jadi n ini akan menggantikan akhiran er dari kata kerja dasarnya ini. Jadi kalau kita lakukan, maka er-nya kita hapus, kita masukkan n. Jadi hasilnya menjadi aprenden. Tadi aprender menjadi aprenden ya. Jadi ellos aprenden español. Mereka belajar bahasa Spanyol. Ellos aprenden español. Mereka belajar bahasa Spanyol. Nah, ini kalimat ellos aprenden español sudah 100% benar ya. Karena sudah mengikuti gramatika atau kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa Spanyol. Ellos aprenden español. Nah, sekarang lagi coba kita nih. Saya belajar bahasa Spanyol. Yo aprendo español. Bukan yo aprender, ya, tapi yo aprendo español. Kalau kami belajar Spanyol, nosotros aprendemos español. Bukan nosotros aprender español, ya. Karena aprender harus dikonjugasikan menjadi aprendemos. Nosotros aprendemos español. Satu lagi, ellos aprenden español. Artinya mereka belajar bahasa Spanyol. Bukan ellos aprender, ya. Jadi aprender er-nya diganti dengan n, jadi menjadi aprenden ya. Karena akhiran pengganti untuk pokok kalimat ellos itu adalah n ya. Jadi hasilnya ya ini ellos aprenden español, yang artinya mereka belajar bahasa Spanyol. Nah, ini cara mengkonjugasikan kata kerja yang berakhiran er ketika dipakai oleh masing-masing pokok kalimat yang ada, dan diharapkan yang baru belajar ya, yang baru belajar, maka pokok kalimat semua ini, yaitu saya, kamu, mereka, itu harus sudah mulai hafal. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, dan ellas. Sebagai catatan ya, sebagai catatan bahwa nih lihat, vosotros atau vosotras itu artinya kan kalian gitu ya. Sebetulnya pokok kalimat vosotros dan vosotras itu tidak dipakai di Amerika Latin, tidak dipakai. Ini vosotros dan vosotras, kalian gitu, dipakai di Spanyol, negara Spanyol. Tapi di Amerika Latin tidak menggunakan pokok kalimat vosotros atau vosotras atau kalian gitu ya. Mereka akan menggunakan ini ustedes, anda sekalian gitu ya. Tapi kalau kamu tetap ada nih, kamu, tuh, anda, usted. Ya, jadi bahasa Spanyol itu ada kamu, tuh, ada anda, usted. Jadi tuh ini dianggap bahasa informal ya gitu. Kalau pakai tuh, kamu gitu. Kalau usted, anda, itu dianggap bahasa formalnya, anda ya. Nah, inilah pokok kalimatnya, dan ini akhiran penggantinya. OSE, MOSISN, OSE, MOSISN, gampang. Yaitu untuk menggantikan akhiran dari kata kerja yang berakhiran ER ya, yang digolongkan kepada konjugasi kedua atau segunda conjugación. Contoh ini aprender, comer, beber, leer, dan nanti ada yang masih lain-lainnya ya. Oke, nah untuk itu coba kita setelah tahu ini, coba kita berikan contoh yang lain ya. Dengan dasar ini coba bisa nggak kita membuat kalimat dalam bahasa Spanyol yang melibatkan kata kerja berakhiran ER atau yang termasuk pada konjugasi kata kerja
ke ER atau konjugasi kedua ya, dari kata kerja dalam bahasa Spanyol. Misalnya begini. Bagaimana ini? Ini ya, misalnya saya belajar ya, bahasa Spanyol gitu ya, belajar bahasa Spanyol, misalnya gitu ya, Spanyol. Saya belajar bahasa Spanyol, tapi misalnya gitu ya, tapi Harry gitu ya, misalnya nama teman kita atau orang yang kita ketahui itu namanya Harry ya, si Harry dapat gitu misalnya. Saya belajar bahasa Spanyol, tapi Harry belajar ya, belajar bahasa misalnya ya, Perancis, bahasa Perancis. Nah, kalimat seperti ini kita harus sudah bisa ya. Kalau kan kata ini pokok kalimat apa namanya, kata kerjanya belajar, di sini juga belajar, itu aprender kan. Nah, mungkin ada yang mungkin tapi itu apa? Tapi ya, sebetulnya sudah dulu ya, tapi mengingatkan saja nih, tapi atau but bahasa Inggrisnya itu kan pero gitu ya. Tapi itu pero. Kalau dan nanti Y sendirian ini dibaca I, yang artinya dan, N gitu ya, I. Kan bisa aja nih dirubah tapinya menjadi tapi gitu ya, tapi menjadi dan gitu ya. Saya belajar bahasa Spanyol dan Harry kan gitu bisa juga. Tapi ini di sini ambil kita ambil tapi. Nah, ini gimana? Ya, sekarang kita lihat. Saya belajar bahasa Spanyol. Saya apa? Yuk. Belajar berarti aprender ya. Aprender ya. Aprender. Kita tulis apa adanya dulu ya. Aprender. Yuk aprender ya, apa adanya dulu ya. Yuk aprender Spanyol gitu ya. Ini kurang Espanyol. Kita ambil apa adanya dulu kata aprendernya ya, belum dikonjugasikan. Tapi, nah itu pero kan. Tapi pero siapa? Harry itu teman kita atau saudara kita atau siapapun. Nah, belajarnya tetap aprender aja dulu ya. Apa kata dasarnya aja dulu, aprender. Nah, bagaimana mengatakan bahasa Prancis ya? Prancis, bahasa Prancis itu bahasa Spanyol gimana? Aprender Prancis ya, Prancis itu bahasa Spanyolnya Frances. Tuh, Frances. Nah, ini sementara kita dapatkan kalimat itu, yo aprender Espanyol, pero Harry aprender Frances. Ini sudah dimengerti pasti. Kalau kita bicara dengan orang Spanyol, kita mengatakan gini, mereka sudah tahu. Tapi belum benar. Kenapa? Karena kata kerjanya belum dikonjugasikan. Kedua-duanya aprender dan aprender lagi. Nah, bagaimana mengkonjugasikan itu? Ingat tadi, kalau untuk yo, kata aprender menjadi apa? Ya, kan akhiran ER-nya diganti dengan O. Ya, kita lakukan itu. ER-nya diganti dengan O. Jadi aprendo. Nah, sementara ya, Espanyol. Pero Harry aprender. Nah, aprender untuk Harry apa? Harry itu kan orang ketiga tunggal ya, seperti dia, Harry itu. Harry, dia, L. Kalau Maria itu mungkin Eya, Maria. Dia, Maria itu Eya. Dia, Harry adalah L. Nah, kalau untuk L, pokok kalimat L, keakhiran penggantinya apa? Kan ini E tadi ya, ini E. Ya, jadi kalau gitu, akhiran ER-nya ini, karena ini Harry itu seperti orang ketiga tunggal, seperti dia, he, kalau bahasa Inggrisnya he, bahasa Spanyolnya L, maka ER-nya diganti dengan E. Kan ini, ya, keakhiran penggantinya E. Jadi, kita ganti aja jadi E. Nah, kalau gitu sekarang menjadi aprende. Nah, ini sudah benar sekarang.
Coba kita perhatikan ini kalimatnya menjadi yo aprendo, betul ya, yo aprendo Espanyol, ya. Pero Harry aprende. Ini juga udah benar karena sudah dirubah Frances. Jadi kalau dibaca langsung, yo aprendo Espanyol, pero Harry aprende Frances. Itu artinya ini, saya belajar bahasa Spanyol, tapi Harry belajar bahasa Perancis. Ini sudah benar dan kita sudah bisa membuat kalimat Spanyol yang sedikit panjang begini, karena kita sudah tahu caranya dan vocabnya, kosakatanya juga sudah mengerti. Yaitu di sini ada kata-kata tapi yaitu pero. Bahasa Perancis itu Frances. Jadi sudah. Bahasa Spanyol, Espanyol, ya udah semuanya sudah ada. Jadi saya belajar bahasa Spanyol, tapi Harry belajar bahasa Prancis. Yo aprendo Espanyol, pero Harry aprende Frances. Itu kita bisa membuat kalimat ini karena kita sudah mempelajari atau sudah ada orang yang memberitahu kita bagaimana caranya. Yaitu dalam hal ini mengkonjugasikan atau merubah kata kerja dasar yang berakhiran er sesuai dengan pokok kalimat yang menggunakannya, ya. Dan pokok kalimatnya ini yang di sebelah kiri, dan kita harapkan semakin sana kita semakin hafal semua pokok kalimat dalam bahasa Spanyol, tidak usah harus buka catatan lagi, sudah hafal. Itu yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, dan ellas, ya. Nah, ini cara membuat kalimat-kalimat yang melibatkan kata kerja berakhiran er. Dalam hal ini kita beri contoh kata aprender yang artinya belajar, ya. Nah, oke. Karena pertimbangan durasi waktu supaya videonya tidak terlalu panjang, maka untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konjugasi kata kerja yang kedua, yaitu segunda conjugación, ya. Nah, kita pada parte berikutnya ini adalah parte 6. Jadi parte berikutnya kita akan melanjutkan memberi contoh-contoh yang lebih banyak supaya tidak bersatu, ya. Ini penjelasannya, kemudian nanti kita berikan contoh yang lebih banyak mengenai bahasan atau melanjutkan pembahasan kita untuk kali ini, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe. Dan sangat penting bagi Anda yang punya pertanyaan, baik tentang pembahasan kita kali ini maupun tentang hal lain sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, silahkan tulis di kolom komentar. Dan selama ini semua pertanyaan yang dituliskan di dalam kolom komentar sudah kami balas atau kami jawab, ya. Jadi gunakan kesempatannya untuk bertanya kalau masih ada yang belum paham atau belum mengerti, ya. Oke. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Muchas gracias. Hasta luego.